Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap anak-anak semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai PBM online ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 mengenai upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat mendeskripsikan upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan atau membiasakan sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 mengenai upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan memperhatikan sifat dan fungsi Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sudah seharusnya warga negara Indonesia menunjukkan upaya melalui sikap positif terhadap negara Republik Indonesia. Selain itu, warga negara Indonesia juga harus membiasakan sikap positif terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat yang pertama adalah sifatnya tertulis. Sifat kedua bersifat singkat dan supel. Sifat yang ketiga memuat norma-norma dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan sifat yang keempat adalah merupakan peraturan hukum positif tertinggi di Indonesia dan juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol artinya mengawasi segala produk hukum yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah sebagai pengatur. Artinya di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola dan juga dilaksanakan. Yang ketiga adalah sebagai penentu. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penentu, artinya sebagai penentu hak dan kewajiban negara, warga negara, dan juga aparat negara. Itulah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau konstitusi. Selanjutnya, membiasakan sikap positif terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bentuk sikap positif terhadap konstitusi negara yang meliputi yang pertama, bersikap terbuka. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, menyadari adanya perbedaan. Yang keempat adalah memiliki harapan realistis. Yang kelima, menghargai karya bangsa sendiri. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah
mau menerima dan juga memberi umpan balik. Selanjutnya, menerapkan sikap positif terhadap konstitusi negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya, taat dan patuh kepada perintah orang tua. Yang kedua, menghargai anggota keluarga. Contoh yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap tugas di rumah. Dan contoh yang keempat adalah bersifat terbuka kepada orang tua atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Contohnya, taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan OSIS dengan benar. Contoh yang ketiga adalah terbuka terhadap kritik dan saran dalam diskusi. Dan contoh yang keempat adalah tidak membeda-bedakan teman di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya menjunjung tinggi norma-norma di dalam pergaulan. Contoh yang kedua adalah mengikuti kegiatan Karang Taruna. Contoh yang ketiga adalah melaksanakan profesi sesuai aturan dalam konstitusi. Kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku, seperti mematuhi peraturan lalu lintas dan juga membayar pajak tepat waktu. Contoh yang kedua adalah berpartisipasi dalam mensosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat. Contoh yang ketiga adalah melaporkan peristiwa yang melanggar konstitusi kepada pihak yang berwajib. Untuk itu, kepada anak-anak semuanya, kesimpulan materi kita pada pertemuan yang ke-6 pada hari ini adalah yang pertama, upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, selalu memperhatikan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau konstitusi. Yang ketiga adalah warga negara selalu membiasakan sikap positif terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menerapkan sikap positif terhadap konstitusi negara dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan berbangsa dan bernegara. Bagi Anda, itu saja kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan kalau ada Anda yang kurang mengerti, kurang paham dengan apa yang kita sampaikan pada materi kita hari ini, Anda bisa mengomentari teacher di Classroom ataupun di WA. Demikian saja, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.